Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana thalitsus syarikaini ay ma'ahuma bil khifdi wa riayah ma lam yakhan ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia menjadi salah satu alamah, salah satu dari tanda-tanda dari keimanan seseorang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan ihsan. Kemudian khususnya pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita diringankan hati kita, ya dimudahkan langkah kita untuk salat subuh secara berjamaah dilanjutkan dengan talibul ilm. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia rahimahullah, ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah serta inayah sehingga kita pada pagi hari ini, pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban salat dan juga kewajiban talabul ilmi. Sebagaimana sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut, menambah, belajar ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ibu dan bapak sekalian, hari ini saya diberikan amanah untuk membahas terkait dengan lanjutan dari kajian kita, yaitu tentang fikih muamalah, khususnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu praktis, ya, sesuatu yang ada di sekitar kita, sesuatu yang merupakan bagian dari din kita, bagian dari agama kita. Ya, kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar masuk Islam, ya, ada di dalam Islam secara kafah. Kama qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, ya, hadirlah dalam Islam, ya, adalah dalam Islam itu apa? Ya, secara kafah, secara menyeluruh. Maknanya apa, ibu dan bapak sekalian? Kafah di sini adalah kita berarti berislam dalam akidah kita, berislam dalam ibadah kita,
dan juga berislam dalam muamalah kita. Ya, kalau asatidzah yang lain membahas tentang akidah, membahas tentang muamalah atau membahas tentang akidah dan juga ibadah, maka pada hari ini kita bicara tentang muamalah. Ini menjadi satu hal yang sangat penting, mengingat bahwa kadang kita itu sebagai manusia itu sering lalai. Ya, kita sering lupa. Bahkan bisa jadi kelalaian kita itu kenapa? Karena ketidakfahaman kita. Ya, dan kita harus selalu diberikan peringatan. Ya, sebagaimana sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfaul mu'minin." Ya, berilah peringatan untuk diri kita pribadi, untuk kaum muslimin. Ya, bahwasanya zikir itu memberikan peringatan itu akan memberikan manfaat bagi kaum mukminin. Nah, kealpaan, karena dikatakan juga manusia itu adalah makhluk khata' wan nisyan, maka selalu diberikan kita itu peringatan, diingat-ingatkan kembali. Apalagi ibu dan bapak sekalian, kalau lupanya kita, alpanya kita itu adalah karena ketidaktahuan kita. Bisa jadi kita menganggap bahwasanya Islam itu hanya masalah akidah, hanya masalah kepercayaan, ya, iman, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Betul, iman, Islam sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Islam diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada para malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, dan juga terhadap iman, yakin terhadap takdir baik dan buruk. Itu adalah asasnya, dasarnya, ya, sebagai pokok. Implementasinya, prakteknya adalah ketika kita iman, ketika kita yakin, ya, ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau kita harus mengikuti, ya, kita harus melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," atau "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kita. Taat kepada Allah berarti melaksanakan seluruh syariat, seluruh aturannya. Dan salah satu dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terkait dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, antara manusia dengan semesta, antara manusia dengan tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Secara spesifik, muamalah adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya apa? Tafsir dari ayat ini adalah ketika kita sebagai orang yang beriman,
kita sudah bersepakat dengan suatu akad, bersepakat dengan suatu kontrak, bersepakat dengan suatu transaksi atau perjanjian, maka penuhi, laksanakan janji, kontrak, transaksi yang sudah kita laksanakan. Tetapi kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan untuk melaksanakan transaksi akad yang dilaksanakan, yang disepakati itu jika sesuai dengan aturan Islam. Kenapa? Karena innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara keduanya itu ada sesuatu yang sifatnya subhat, yang samar-samar, yang tidak begitu jelas apakah haram atau halal. Hadirin jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, maka ketika berbicara tentang muamalah, berbicara tentang halal dan haram, berbicara tentang din, berbicara tentang agama kita, sehingga kalau kita ingin kafah, diawali dengan keyakinan bahwasanya seluruh syariat Allah itu benar, seluruh syariat Allah itu baik dan itu maslahat. Ibu dan bapak sekalian, kenapa ini penting? Sebelum kita membahas tentang fikih, tentang muamalah, karena jangan sampai di masyarakat atau jangan sampai ada pandangan kok tiba-tiba kemudian langsung belajar fikih. Seolah-olah itu yang muncul pertama dalam Islam itu adalah halal, subhat atau haram. Jadi seolah-olah itu terlalu banyak aturan, terlalu banyak yang haram. Kenapa? Karena tidak diawali dengan keyakinan, dengan iman. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang fikih muamalah, diawali dengan keyakinan. Kemudian nanti bagaimana membuka, bagaimana kita itu bisa melihat maqasid syariahnya, dan baru ke fikih muamalahnya. Saya ulang lagi, jangan sampai di masyarakat yang muncul stigma atau image-nya adalah dalam Islam kok terlalu banyak larangan, ini haram, itu haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kenapa? Padahal kalau belajar kita diawali dengan keyakinan, dengan akidah, amantu billah, kami yakin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini semua syariatnya itu benar, semua syariatnya itu membawa manfaat dan maslahat. Sesuatu yang diperintahkan pasti baik bagi manusia. Kenapa kita diperintahkan untuk bangun pagi-pagi kemudian sholat subuh? Banyak sekali manfaatnya. Kalau larangan, kenapa kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang memang sudah haram? Kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Kita tidak boleh menyakiti keluarga kita, apalagi orang tua kita. Kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, bahkan semua manusia kita harus muliakan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini diperintahkan? Karena itu adalah maslahat bagi manusia. Kenapa kita dilarang untuk menyakiti orang lain? Ya karena ketika kita menyakiti orang lain itu bisa jadi akan balik menyakiti kita. Sama seperti kenapa kita tidak boleh menghina, mencela orang tua dari orang lain.
Karena bisa jadi ketika kita mencela, menghina orang tua dari saudara kita, dari teman kita, teman atau saudara kita akan balik menghina, mencela dari orang tua kita. Sehingga keyakinan bahwasanya syariat Allah itu benar, membawa maslahat. Semua yang diperintahkan itu pasti membawa maslahat, dan yang dilarang itu pasti membawa mudarat. Hadirin yang berbahagia, dari sini kemudian kita memahami bagaimana ternyata Islam itu sangat luar biasa. Ya, elemen-elemen dalam Islam diawali dengan akidah, kemudian ada ibadah serta muamalah, itu adalah aturan yang sangat paripurna. Aturan yang maha sempurna yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kita selalu diingatkan dengan Quran surat Al-Anbiya 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau umpamanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan riba, pasti ada mudaratnya kalau riba itu dibiarkan. Pasti akan ada stabilitas ekonomi yang terganggu kalau riba itu dibiarkan. Tetapi hadirin yang berbahagia, hari ini, zaman kita ini, ternyata sesuatu dosa yang lebih banyak atau yang lebih besar daripada menzinai ibunya itu dianggap sesuatu yang biasa. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang malah dipuja-puja. Mari kita bersama mengonsumsi riba. Mari bersama kita melaksanakan, bahkan diiklankan di mana-mana. Ini. Tetapi sebelum kita bicara tentang riba, maka bicara dulu tentang keyakinan kita. Kita sudah yakin atau belum? Jangan-jangan kita masih ragu. Cuman 0,001%. Paling cuman 5%, 5-8% 1 tahun. Bagaimana cuman hanya ini yang akan kita bedah dan diawali dengan keyakinan kita. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita bicara tentang bagaimana ya ternyata peningkatan ekonomi masyarakat umat itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena adanya kapitalisme atau kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah capital. Seseorang, sekumpulan orang yang memiliki capital, yang memiliki modal, yang dia menguasai perekonomian, kemudian mendominasi perekonomian, kemudian menghancurkan perekonomian kerakyatan atau ekonomi rakyat. Kapitalisme adalah ideologi, isme, keyakinan bahwasanya dia itu yang memiliki modal, maka dia akan menguasai perekonomian, menguasai seluruh sendi kehidupan manusia. Dan ini yang terjadi. Sehingga saya akan mengatakan bahwasanya kapitalisme ini tidak menyisakan ruang bagi masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan ekonomi. Kenapa? Karena mereka hanya ingin memperkaya diri mereka sendiri, dan akhirnya terwujudlah, nyatalah, kelihatanlah apa yang disebut dalam Al-Quran di surat Al-Hasr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Agar harta itu tidak hanya berputar pada orang kaya saja. Ternyata kapitalisme hari ini itu menjadikan
hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan. Sementara masyarakat luas sangat sulit untuk mengakses dari berbagai institusi keuangan, dari peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Padahal bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki budaya adiluhur, yaitu budaya apa? Gotong royong, saling membantu, dan ini terjadi ada dari dahulu kala. Kenapa kemudian perubahan zaman itu mereduksi rasa gotong royong, rasa ta'awun, tolong menolong? Salah satunya adalah karena adanya kapitalisme ini. Nah, kemudian dari sini rasa gotong royong ini dan juga upaya untuk menentang kapitalisme ini muncullah apa yang disebut dengan kooperatif atau koperasi. Nah, ibu dan bapak sekalian, hari ini kita bicara diberikan amanah, saya akan bicara tentang koperasi. Ya, jadi bagaimana koperasi, khususnya koperasi syariah, itu ternyata apa? Pemahaman di masyarakat itu belum apa? Belum menyeluruh. Tingkat literasi dari koperasi syariah ya di masyarakat itu masih belum apa? Masih belum secara luas memahaminya. Saya beberapa kali ke wilayah Jawa Barat dari mulai Banten sampai ke Ciamis, ya ternyata pemahaman koperasi ini masih sesuatu yang belum biasa. Sehingga kemudian apa? Kalau tadi kita percaya, kita yakin riba itu adalah sesuatu yang haram. Tapi kemudian apa? Di masyarakat terbelah lagi. Ada yang mengatakan, oh ini bukan riba. Ya bunga bank itu bukan riba, beda. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau riba untuk orang lain itu memang haram. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh. Itu kata mereka. Kenapa? Karena nanti praktek di koperasi, nanti khususnya koperasi yang simpan pinjam, dia akan apa? Sebagai anggota kita akan pinjam uang, umpamanya 1 juta saja atau 5 juta. Nah kemudian dengan hanya bunga 1% biasanya, kemudian apa? Kita bayarkan. Ini bukan bunga menurut mereka. Kenapa? Karena kan kita setor untuk anggota, kita anggota, berarti dari anggota untuk anggota, berarti ya bukan untuk orang lain, boleh dong. Nah ini yang justru menjadi masalah. Ini yang justru menjadi apa? Sesuatu yang nanti dimudah-mudahkan seolah-olah. Nah, maka kemudian sebelum kita memahami bagaimana koperasi syariat, maka diawali dengan apa? Dengan ilmu terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu akidah, keyakinan. Yakin dulu. Kalau nggak yakin ya susah. Tiba-tiba belajar langsung fikih, riba haram, bunga bank haram, nanti malah susah. Tidak menerima. Kenapa? Maka diawali dengan belajar akidah. Oke, sudah dengan usaha yang lain. Terus belajar. Dilanjutkan dengan apa? Dengan ilmu fikih muamalah. Ini sebagaimana perkataan dari siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Suatu hari beliau itu apa? Melakukan ekspansi pasar, atau lebih tepatnya melakukan operasi pasar. Dan ternyata dilihat di sana ada orang yang menjual tidak secara Islami. Maka Umar bin Khattab ini marah, Khalifah ini marah. Beliau mengatakan, la tabi fi suqina hadza illa man tafaqqahu. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali yang faham dengan muamalah, yang faham dengan fikih muamalah. Kenapa? Kalau tidak paham, dia bisa jadi akan apa? Terjatuh kepada riba. Kontekstualisasi dari perkataan Umar bin Khattab ini, kita bisa mengatakan
Jangan kita berbisnis, jangan kita melakukan aktivitas usaha, jangan bekerja di berbagai lembaga keuangan, lembaga bisnis sebelum belajar fikih muamalah. Sebelum kita itu beraktivitas ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, maka diawali dengan ilmu. Ilmu tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ilmu tentang fikih muamalah, dan juga maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah maksud dari tujuan syariat. Kenapa kita itu sholat? Kenapa kita itu puasa? Kenapa kita itu zakat? Kenapa kita itu naik haji, berangkat haji? Kenapa kita itu umroh? Kenapa seorang perempuan muslimah itu wajib pakai jilbab? Kenapa riba itu haram? Kenapa judi itu haram? Kenapa kemudian permainan-permainan yang merusak itu haram? Kenapa narkoba itu haram? Pertama dikaji dengan usul fikih, dan yang kedua menyibak mengetahui rahasianya dari maqasidus syariah. Ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan. Jadi ketika berbicara tadi tentang koperasi, karena koperasi ini juga lebih kurang hanya dua, yaitu koperasi simpan pinjam dan serba usaha, maka kita akan bedah satu-satu dari akad yang digunakan. Ketika bicara tentang koperasi syariah, berarti dia adalah dalam ruang lingkup ekonomi dan bisnis syariah. Ekonomi dan bisnis syariah itu dia dalam ruang lingkup apa? Fikih muamalah. Nah, ketika bicara tentang ekonomi kemudian bisnis syariah, pemikiran saya adalah diawali dengan apa? Dengan tadi keyakinan wahyu. Kemudian dipelajari dengan ilmu fikih, mana yang haram, mana yang halal, mana yang subhat, kita pelajari. Kenapa haram, kenapa ini halal boleh, kenapa ini subhat, kita pelajari. Yang berikutnya adalah kenapa ini tidak boleh, kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh. Oh, ternyata ada sesuatu selain larangan teks tersebut. Ini tiga cara dalam kita belajar. Wahyu, memahami wahyu, iman dengan wahyu, kemudian belajar fikih halal haram. Ini merupakan bagian dari syariat Islam. Dan yang ketiga adalah maqasidus syariah, menyibak rahasia dari syariat itu. Kenapa umpamanya dalam Islam itu disyariatkan untuk apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa sih kita disuruh untuk apa? Sholat tahajud. Oh, ternyata dalam sholat tahajud itu banyak sekali manfaatnya, bukan hanya dari sisi ubudiyah, ya, tetapi terkait dengan kesehatan, terkait dengan psikologi, terkait dengan maturity dan lain sebagainya. Balik lagi, semua syariat Islam itu benar, diyakini dengan keimanan, dibuktikan dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Ibu dan bapak sekalian, jadi wahyu, fikih, kemudian maqasid itu menjadi tema besar dalam metode belajar. Jangan sampai tadi terjatuh kepada ini kok Islam terlalu banyak haramnya, padahal kan cuma dikit doang, kan cuma ini saja, ini urusan dunia, emang Islam ngatur dan lain sebagainya. Ya, tiga itu. Nah, ketika bicara tentang wahyu, ketika bicara tentang usul fikih, ketika bicara tentang maqasid, berarti harus meyakini ya bahwa setiap syariat itu mu'allal, ada sebabnya, ada ilatnya, ada hikmahnya, ada rahasia-rahasia yang harus kita buka. Ada hifdzuddin, menjaga, melindungi, melestarikan agama.
Ada hifdzun nafas, menjaga, melindungi, melestarikan nyawa jiwa manusia. Ada hifdzul akal, menjaga, melindungi, melestarikan, mengembangkan akal manusia. Ada hifdzun nasl, melindungi, menjaga, melestarikan, kemudian juga mengembangkan keturunan manusia. Ada hifdzul mal, menjaga, melindungi, melestarikan, mengembangkan harta yang ada di antara manusia. Ada hifdzul bi'ah, menjaga, melindungi, melestarikan alam semesta kita. Itulah maqasid syariah. Ini menjadi tool, menjadi alat dalam kita belajar, dalam kita memahami dari koperasi syariah, ekonomi dan bisnis syariah, serta Islam secara keseluruhan. The big question, pertanyaannya adalah kenapa harus koperasi syariah? Semangat pertama adalah semangat dari founding father, dari NKRI kita tercinta, bahwasanya koperasi itu menjadi apa? Menjadi satu alat perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena muncul adanya tadi kapitalisme. Orang-orang yang dia itu hanya memperkaya diri sendiri saja tanpa memperhatikan masyarakat. Sebenarnya ibu dan bapak sekalian, kalau kita punya uang, kita punya usaha kita di mana-mana, bahkan mungkin kita bisa beli pesawat pribadi, bisa beli pulau, itu boleh saja, sah dalam Islam, boleh. Tetapi kemudian yang tidak boleh adalah ketika kekayaan itu hanya dinikmati oleh diri sendiri, hanya dinikmati oleh keluarganya, 7 turunan ingin kaya, tanpa memperhatikan hak-hak dalam Islam. Hak harta dalam Islam, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada sedekah jariyah, amal jariyah, yang semuanya menjadikan apa? Kita kaya, orang lain juga bisa melaksanakan, orang lain juga bisa menikmati kekayaan itu. Kaya boleh, bahkan sebagian mengatakan harus, tetapi ada distribusi kekayaan sehingga orang-orang yang tidak beruntung itu mereka juga bisa mendapatkan, bisa menikmati sebagian dari harta kita. Kenapa? Karena inna fil mali haqqus siwa zakat. Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban, ada hak selain zakat. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau kita diberikan amanah harta, yang wajib itu adalah zakat, zakat fitrah ataupun mal. Tapi kemudian ada kewajiban yang lainnya, sedekah, infak, hibah, wakaf, yang semuanya itu adalah untuk apa? Kaum muslimin, untuk umat manusia, agar mereka juga bisa mendapatkan distribusi ekonomi yang merata. Ini kenapa kemudian apa? Koperasi itu menjadi penting. Kenapa? Karena koperasi itu dia akan, seharusnya koperasi syariah itu apa? Membawa kemaslahatan ammah, yang disebut dengan apa? Maslahatul ammah. Apa itu maslahatul ammah? Kemaslahatan secara umum, secara general. Dan ini adalah intisari dari apa? Dari Islam dan aturan Islam. Semua aturan Islam itu apa? Membawa maslahat. Kenapa seorang perempuan muslim itu wajib pakai jilbab? Karena ada maslahatnya. Kenapa? Bahkan kita itu sholat karena ada maslahatnya buat diri kita, buat lingkungan kita, buat masyarakat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari segala bentuk apa? Kemungkaran, fahsya wal munkar. Maka kalau ada orang yang masih melakukan korupsi,
berarti sholatnya tidak benar atau sholatnya belum benar. Orang sholat itu salah satunya makosidnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kok masuk korupsi. Nah ini sholatnya itu ada manfaatnya. Jadi yang pertama, kenapa koperasi syariah? Karena dia membawa kepada maslahatul ammah, kemaslahatan umum minimal untuk anggotanya. Kalau kapitalisme tadi apa? Hanya untuk dirinya, keluarganya, komunitasnya saja, tertentu saja. Tapi kalau koperasi, dia untuk anggotanya, untuk masyarakat seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak sekalian, yaitu adanya apa? Jama'an marhumah. Adanya jamaah keberkahan. Kenapa? Dalam sebuah keterpaduan, dalam sebuah jamaah itu muncul kekuatan, itu muncul keberkahan. Maka kemudian tadi sabda Nabi SAW, ana salisus syarikaini. Aku, ini adalah sabda atau firman dari Allah Subhanahu wa taala, aku itu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bersama dua orang yang bersyarikat, dua orang yang melakukan kerjasama bisnis. Tetapi apa? Selama salah satu dari mereka itu tidak berkhianat. Kenapa? Karena tadi dalam surat Az-Zukhruf dikatakan kebanyakan orang yang melakukan kerjasama itu banyak yang berkhianat, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ibu dan bapak sekalian, yang berikutnya adalah bahwa kenapa koperasi syariah tadi? Karena budaya bangsa gotong royong, ya saling membantu itu sudah memang tradisi dari leluhur kita dan juga dikuatkan dengan Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al muslim akhul muslim yasuddu ba'dukum ba'dha. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kita dalam apa? Dalam kebajikan, dalam albir, wa taqwa, dan juga ketakwaan. Kenapa? Karena setiap muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Mereka itu satu tubuh. Jadi kalau alhamdulillah kita di sini diberikan kenikmatan, ya kita di sini diberikan apa? Makan, minum, tempat tinggal yang nyaman. Tapi kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, ya saudara-saudara kita di wilayah negara yang lainnya. Itu kenapa syariat puasa yang belum lama berlalu ini, ya puasa itu kenapa? Salah satunya adalah agar kita tuh merasakan laparnya orang-orang di luar sana yang mungkin sering sekali merasakan kelaparan. Ibu dan bapak sekalian, sehingga kemudian koperasi itu ya dasar teorinya ya terkait dengan apa? Dengan kalau yang ribawi berarti akadnya dia memang riba, dan juga apa? Yang haram yang lainnya. Sementara nanti kalau koperasi syariah dia adalah akad yang sifatnya itu apa? Muamalah sahihah. Perbedaan paling mendasar. Jangan sampai ibu dan bapak sekalian nanti mengatakan, bedanya cuma itu doang, bedanya hanya ini saja, bedanya cuma apa? Bunga tambahan sama bagi hasil, itu saja. Oh bukan, sama sekali bukan. Kenapa? Saya membagi di sini ada dua. Kalau koperasi yang konvensional dasarnya itu adalah apa? Humanisme, kemanusiaan. Sementara koperasi syariah dasarnya adalah apa? Ubudiyah, peribadahan. Ini sama dengan gerakan filantropi. Kalau kita nyebutnya dengan apa? Islamic filantropi, filantropi Islam. Philo itu apa? Philo itu cinta. Antropo itu manusia, cinta kepada manusia. Filantropi adalah gerakan di mana kita itu cinta, kita itu suka ketika orang lain itu merasa bahagia. Itulah filantropi. Jadi orang lain bahagia, kita itu senang. Dalam Islam, Islamic filantropi lebih lagi tadi ada zakat,
ada infak, ada sodako, ada wakaf, ada hibah. Kita senang, kita bahagia kalau saudara-saudara kita yang tidak beruntung itu apa? Mereka juga bahagia. Kita sedih, kita berduka kalau saudara-saudara kita di luar sana itu mereka berduka juga. Sehingga kemudian Islam yang komprehensif ini bukan hanya zakat fitrah, hanya memberikan fakir miskin cuma 2,5 kilo atau 3,5 liter hanya setahun sekali. Bukan itu. Ada wakaf yang menjadi kekuatan dari ekonomi dunia Islam. Kenapa? Karena asluhu sabit, asalnya tetap, tapi buahnya, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan semuanya. Ada infak, ada sedekah, ada hibah, semuanya menginginkan agar apa? Agar kita itu merasa bahagia, merasa senang ketika orang lain itu senang dan berbahagia. Itulah Islamic philanthropy. Bedanya apa? Kalau satu tadi adalah humanisme, kemanusiaan, sementara Islam itu adalah ubudiyah. Kita ngasih uang ke orang lain sedekah. Niatnya apa? Apakah biar dia bahagia saja? Bukan. Apakah agar kita dianggap dermawan? Bukan. Apa kita agar dianggap agar terkenal? Bukan. Tetapi inni wajjahtu wajhiya lillah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini bedanya koperasi humanisme, sementara syariah itu ubudiyah. Filantropi itu humanisme, sementara Islamic filantropi, ziswaf itu apa? Ubudiyah. Kita zakat, infak, sedekah, wakaf itu hanya ingin mendapatkan ridho dan surga dari Allah Azza wa Jalla. Ini kekuatan yang luar biasa. Abstrak memang, tetapi justru secara psikologi dia akan menguatkan dari apa? Dari keyakinan kita. Yang kedua adalah tadi kalau koperasi itu gotong royong, mulia sekali, bagus sekali. Tetapi kemudian apa? Ada ta'awun, ada takaful, ada saling menolong, ada saling menanggung. Kalau saudara kita atau tetangga kita meninggal, ya qadarullah meninggal, kemudian ternyata dia itu punya utang, maka apa? Kita menjadi kafir. Kita menjadi apa? Penjamin. Kita yang akan menolong dengan mentakafuli, menjamin utangnya. Kita ingat kata kafir dalam sabda Nabi SAW, Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahatain. Saya dan kafirnya yatim itu seperti apa? Dua jari dekatnya di surga. Kafirul yatim berarti apa? Orang yang menjamin, mentakafuli yatim kebutuhannya semuanya. Bukan hanya apa? Hanya hari yatim, ya, atau mungkin hari rayanya anak yatim, hanya hari raya saja. Setelah itu dilupakan. Ya, ini juga kritik kita juga di masyarakat modern. Ada hari ibu, ya cuma hari itu saja kita seolah itu berbuat baik kepada ibu. Padahal dalam Islam itu apa? Ya selamanya. Ya selama ibu itu masih hidup, bahkan ibu yang sudah meninggal itu kita beramal baik, kita berdoa, kita mendoakan, itu kita dapatkan apa? Ibu kita mendapatkan pahala dari amal soleh anak-anaknya. Ini ibu dan bapak sekalian. Jadi ada ta'awun, ada takaful. Ya bukan merek, tapi takaful itu adalah saling menopang saat musibah datang. Ya, ini terjadi karena apa namanya? Institusi Islam ini kurang berkembang, maka kemudian muncullah asuransi. Muncul apa? Jual beli resiko. Anda membayar setiap bulan 300.000, maka kendaraan Anda akan kami jamin, rumah Anda akan kami jamin, bahkan nyawa Anda kami jamin. Itu asuransi.
Tapi jauh, nanti kita bukan bicara tentang asuransi, kita tentang koperasi. Sisa hasil usaha yang ketiga, ada sisa hasil usaha dengan bagi hasil. Betul, sisa hasil usaha tentu saja halal kalau nanti usahanya itu halal. Tapi dalam Islam ada namanya bagi hasil. Dan yang keempat, kalau koperasi dari anggota untuk anggota, maka dalam Islam itu adalah apa? Dari anggota untuk ridho Allah Azza wa Jalla. It's so very different. Beda banget, sangat berbeda. Kalau yang lain hanya dari anggota untuk anggota, kalau koperasi itu adalah dari anggota untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan tadi juga sudah jelas. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, itu dasar teorinya. Dan dalam koperasi kita tadi sebutkan ada dua. Yang pertama adalah udah suruk ya, kita gini, baru belum sampai nih. Koperasi itu ada dua. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Yang kedua adalah apa? Koperasi serba usaha. Simpan pinjam. Berarti kita itu menyimpan, kemudian next time kita pinjam. Kalau dalam Islam sebenarnya beda antara pinjam barang dengan apa? Dengan utang. Dain dengan apa? Dengan i'aro atau arya, berbeda. Kalau pinjam barang, pinjam arya i'aro, pinjam barang ya dikembalikan barangnya, itu namanya pinjam. Kalau utang ya dain qard, itu utang uang yang dikembalikan apa? Bukan uangnya, tapi nilai yang setara dengan uang itu. Jadi lebih detail dalam Islam. Jadi maksudnya bukan simpan pinjam, tapi simpan utang. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf ini ya, tadi semalam itu kan ada kena musibah siapa jamaah kita ya yang hubungi saya itu. Jadi saya sudah siapkan laptopnya dari beliau, tapi ternyata beliau ada musibah, keluarganya ada yang meninggal dunia, sehingga kemudian nggak bisa ditampilkan di sini. Nggak apa-apa, tapi saya sudah share materinya ya, saya sudah kirimkan dulu itu. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, dikit lagi 10-15 menit lagi. Titipan dalam Islam simpan pinjam. Kalau nyimpan berarti dalam Islam itu ada namanya akad wadiah, akad simpanan. Nah, akad wadiah atau simpanan ini biasa terjadi itu adalah apa? Pada barang. Ya pada barang, materi, benda. Kalau wadiah dia dalam bentuk uang, maka muncullah dua teori. Pertama wadiah yadul amanah, yang kedua ada wadiah yadul domana. Kalau wadiah yadul amanah, kita simpan uang, kemudian uang itu tidak boleh digunakan. Sama, saya simpan umpamanya mau ke Jakarta, saya simpan kendaraan saya di stasiun Bogor. Itu berarti wadiah, nyimpan. Tapi nanti kalau bayar, akadnya rubah jadi ijarah. Nah, ketika wadiah itu nitip yadul amanah, maka barang yang dititip itu tidak boleh digunakan. Sama sekali tidak boleh digunakan dan haram digunakan. Itu kalau yadul amanah. Kalau yadul amanah, maka barang itu yang dititipi itu boleh digunakan, tetapi kemudian apa? Atas izin dari pemiliknya. Umpamanya saya mau pulang kampung, kendaraan saya titipkan di tetangga. Ini akadnya yadul domana ya. Ya nggak apa-apa, berarti silakan kendaraan saya boleh digunakan, ya isi bensinnya dan seterusnya. Ini berarti yadul domana. Nah, kemudian kalau yang dititipi wadiahnya itu adalah uang, kalau uangnya tidak digunakan, is no problem, maafi muskilah, tidak ada masalah. Kalau dia disimpan kemudian apa ternyata uangnya digunakan, maka muncul teori bahwa ketika kita nitip uang, uangnya dipakai, itu jadi apa? Akadnya berubah jadi dain, jadi utang, jadi qard. Nah, ketika ada tambahan, ada manfaat, ada intifa, maka berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba.
seluruh manfaat yang terkait dengan qard, kullu qardin, segala utang piutang, pinjam meminjam, jarra naf'an au manfaatan, yang mengambil manfaat dari utang itu, maka dia itu riba. Saya kemarin melakukan riset di salah satu bank syariah, ada 2 bank. Saya meneliti tentang priority banking atau nasabah priority, nasabah prioritas. Kenapa? Karena kalau nasabah prioritas dengan uang 500 juta atau mungkin 1 miliar, dia datang ke bank, nggak perlu tuh ngantri ke teller, ya nggak perlu ngantri ke PCS. Ya kalau di Pajajaran sana itu dia tinggal naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada lunch, ada ruangan khusus, ada kopi, ada majalah, ada makanan. Duduk di situ didampingi oleh mungkin officer khusus gitu ya. Kemudian dia mendapatkan beberapa fasilitas. Nah, saya riset merujuk kepada kullu qardin jarra naf'an. Ketika manfaat itu didapatkan karena terkait dengan utangnya, maka itu riba. Wah, ini berarti detail banget ya. Jadi di riset saya mengatakan kopi dan gula yang ada di situ kalau terkait dengan utangnya itu riba. Oh, berarti riba itu bukan sebenarnya intifaknya, manfaatnya, materinya sebenarnya. Ya, materinya. Wah, ini agak sedikit detail. Itu kalau wadiah, walaupun di perbankan itu kalau akad wadiah itu sudah mulai dihilangkan. Nanti yang paling banyak itu adalah musyarakah. Oke, jadi wadiah atau titipan selama dia itu tidak menjanjikan tambahan itu boleh. Ya, wadiah ini masih koperasi simpan pinjam. Nah, yang paling kritis itu adalah simpan tadi, yang paling kritis adalah pinjam. Utang 1 juta, bunganya cuma 1%. Ya 1% kan ini untuk administrasi. Nah, kemarin saya buat pelatihan di koperasi syariah, saya mengatakan ibu-ibu sekalian kalau mau mengkonversi koperasi konvensional ke syariah itu gampang banget. Gampang sekali. Saya bilang gini, ada satu koperasi dari kampus terkenal, dia mengatakan ibu-ibu, Pak, kami koperasi hanya menerapkan 1%. 1% bunganya. Oke, ibu mau nggak 1% yang haram dengan 5 setara, bukan persen ya, setara dengan 5% yang halal? Gampang ya. Pertama, rubah akadnya. Yang kedua, Pak, mekanisme dari cara kerjanya. Kalau utang kan saya datang ke koperasi saya perlu uang nih berapa? 5 juta untuk apa? Ini keluarga saya sakit. Ya sudah, nih saya kasih 5 juta plus bunganya 1%. Pertanyaannya ibu dan bapak sekalian, kenapa itu haram? Jawabannya 2. Yang pertama, karena di surat Al-Baqarah 275 jelas sekali, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, la'ana Rasulullah SAW dan seterusnya tentang tambahan pada utang piutang, itu sudah jelas sekali. Tapi kalau perspektif maqasid syariah itu adalah apa? Orang tadi yang datang ke koperasi kemudian utang uang, kenapa? Karena saudaranya itu sakit. Kira-kira apa Islam solusinya? Islam mengatakan kalau ada orang datang kepada kita minta tolong Pak, saya utangi saya Pak, saya utang uang 1 juta. Kenapa? Karena anak saya itu sakit. Terus kita bilang sebagai muslim, nih saya kasih 5 juta atau 1 juta plus bunga. Kenapa haram? Jawabannya adalah karena mereduksi dari apa? Tujuan utang piutang. Maksud dan tujuan utang, memberikan piutang kepada orang lain, itu adalah menolong, itu adalah membantu. Kalau kita menolong, membantu, kemudian kok ditambah 1%, maka tidak sesuai dengan aturan, maksud dan tujuan syariat. Tadi anggota koperasi datang ke koperasi,
utang 5 juta karena keluarganya sakit. Ini sudah kena musibah, udah kena sakit, kok tega-teganya diterapkan bunga. Ini bukan membantu, ini bukan menolong, tapi menjerumuskan dengan utang-utang berikutnya. Wah, kita nggak bicara tentang pinjaman online yang korbannya itu sudah terlalu banyak, karena itu sudah ad'afa mudha'afah, ya sudah riba yang berlipat ganda. Ini kita bicara yang 1%. 1% atau mungkin 0,001% itu mengurangi keikhlasan kita. Walaupun kata ikhlas itu nggak terukur, ikhlas itu sulit untuk disebutkan, tapi justru itu yang jelas-jelas nyata merusak. Orang mau nolong, bantu orang, kok pakai diterapkan bunga segala. Nah, justru gotong royongnya ini juga perlu diperbaiki. Nah, ibu bapak sekalian, jadi dain utang. Kenapa ada tambahan dalam Islam ketika utang itu tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan semangat Islam untuk membantu. Kalau kita membantu orang lainnya jangan pamrih. Itu sudah jelas sebenarnya. Ya, sudah sangat jelas. Tapi kadang kita itu lupa karena sudah puluhan ratusan tahun ya terlalu biasa dengan riba. Di mana lihat iklan di pinggir jalan itu, mari riba ya dengan bunga sekian. Itu kalau ada salah satu ustaz bilang istilah lainnya, naudzubillah gitu ya, umpamanya bunga sekian persen, ya silakan ambil. Itu sama dengan mari berzina dengan ibunya. Mana mau orang gitu kan ya? Kenapa? Karena dosanya itu jelas. Ya lebih dari berzina dengan ibunya, kok masih berani-beraninya riba itu. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin koperasi, jadi pinjamnya, utangnya, ya itu harus, kalau dia datang, anggota datang utang untuk keperluan yang memang darurat, jangan dikenakan. Tapi kalau namanya datang, Pak, saya ingin saya mau pinjam uang, utang uang 2 juta. Untuk apa, Pak? Untuk beli TV ini udah rusak, atau mungkin beli handphone, kayak biasa-biasa lah. Kalau mau 100 juta berarti ya untuk beli mobil umpamanya 200 juta. Gimana caranya? Oh, gampang, Pak. Di syariah itu ada aturan yang disebut dengan apa? Akad murabahah. Bapak perlu mobil, oke, mobil yang biasa aja lah ya. Beli mobil expander umpamanya. Kemudian sini koperasi akan membelikan mobilnya ke dealer, kemudian dengan harga umpamanya berapa ya, 200 juta umpamanya, kemudian nanti 200 juta ini akan dijual ke Bapak dengan harga 250 juta. Yang 50 juta itu adalah riba, keuntungan yang halal dalam Islam. Jadi merubah akadnya dari yang haram ya menjadi yang halal. Atau mungkin saya punya usaha, Pak, gimana caranya? Ya sudah, kita pakai akad mudharabah. Kita pakai akad apa? Bagi hasil. Kalau yang bingung dengan istilah-istilah Arab, ya udahlah, tadi murabah itu adalah jual beli dengan keuntungan. Mudharabah itu adalah kerjasama dengan bagi hasil. Kalau yang paling inti dalam koperasi itu adalah musyarakah, yaitu kerjasama usaha masing-masing pihak itu apa? Mendapatkan, memberikan modal dan juga kontribusinya. Nah, ini sangat banyak sekali ya terkait dengan musyarakah. Ada rukun dan syaratnya, kemudian ada jenis-jenisnya, kemudian prakteknya di KSPPS Koperasi Syariah, kemudian juga bagaimana mudharabah, kemudian juga murabahah, ada konteks ijarah, ada wadiah tadi, ya kemudian juga ada kafalah, implementasinya, prakteknya di Koperasi Syariah dan seterusnya. Karena waktunya terbatas dan saya lebih senang diskusi. File tadi malam sudah saya kirimkan ke perwakilan jamaah di sini. Mudah-mudahan sudah dapatkan. Kalau belum nanti boleh kita bisa diskusi lagi. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang ingin berkomentar. Waktu pas 1 jam tepat, 60 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita bisa diskusi terkait dengan koperasi syariah. Saya persilakan.